Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Teknik Akuntansi Perusahaan Jasa. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan langsung eksekusi tentang pencatatan jurnal umum bagian pertama. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita remind dulu materi sebelumnya tentang identifikasi bukti transaksi ya. Nah, ada berbagai macam bukti transaksi. Salah satunya tentang ada nota, faktur, kemudian kwitansi, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan tentang cara pembayaran atau transaksi dari perusahaan jasa itu nanti. Nah, kita akan langsung praktek di sini untuk mencatat jurnal umum. Perlu diingat juga teman-teman sekalian harus mengetahui tentang pencatatannya di sisi debit atau kredit. Misalnya harta, kelompok harta bertambah akan di sebelah debit, kelompok utang bertambah akan di sebelah kredit, kelompok modal akan bertambah di sebelah kredit, kemudian ada penambahan biaya di sebelah kredit, penambahan biaya ada di sebelah debit dan penambahan pendapatan ada di sebelah kredit. Begitu juga sebaliknya. Mari kita remind sebentar. Oh ya, sebelumnya teman-teman udah harus mendownload terlebih dahulu modul yang sudah tersedia yang ada di MyClass ya. Nah, ada dua bagian modul. Yang pertama berisikan tentang soal kasusnya, dan yang kedua adalah lembar kerjanya. Nah, perlu diingat dan diketahui juga ada kolom jurnal umum. Nanti ada dilihat di bagian 2 ya. Sebelumnya kan teori sudah dijelaskan ya tentang pencatatan jurnal umum. Nah, ini saya akan men-share dulu tentang modul praktikumnya ya. Sebentar. Nah, ini. Ini yang bagian kasus bagian pertama, perusahaan jasa dari PT Mitra Global Mandiri. Nah, kalau kita lihat, jangan lupa identitasnya diisi. Nah, PT Mitra Global Mandiri ini mempunyai neraca saldo. Neraca saldo itu adalah posisi keuangan ya. Ini ada aset tetapnya, daftar aset tetap, dan macam-macam nanti bisa dibaca sendiri ya, dengan nilai bukunya, akumulasi penyusutannya, total perusahaan per bulan, dan sebagainya. Nilai buku ini dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian, nah, ini neraca saldonya. Dan kita langsung, nah ini jurnal umumnya. Yang akan dicatat di sini, perusahaan jasa. Kita lihat materinya terlebih dahulu, bentar. Itu di share screen sebentar. Nah, bisa dilihat di situ kasus pertama Mitra Global Mandiri. Jadi ketika mengerjakan kalian harus membuka dua buku bagian pertama dan buku bagian kedua. Maaf. Nah, yang bagian pertama berisikan tentang soalnya, soal kasus. Nah, ini terdiri dari berbagai macam bukti transaksi yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini kalian kerjakan satu persatu. Untuk yang bagian pertama, kalian kerjakan sampai bukti transaksi nomor 14. Kita ambil contoh ya. Yang pertama dulu. Transaksi, nah ini ada profil perusahaan, jangan lupa dibaca. Perusahaan. Nah, gambaran umum perusahaan yang akan kita buat laporan keuangannya, atau kita kerjakan siklus akuntansinya, itu adalah namanya adalah PT Mitra Global Mandiri, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, konsultasi sistem informasi keuangan untuk lembaga keuangan. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Muhammad Faras Masud dan Muhammad Haidar Zaki pada tanggal 2 Mei 2013. Kenapa kita harus membaca profil perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan atau kita catat transaksinya? Karena untuk melihat kira-kira sudah berapa kali periode pencatatan yang dikerjakan di perusahaan tersebut. Nah, kegiatan operasionalnya, perusahaan dijalankan menggunakan manajemen berbasis online, sehingga efektif dan efisien. Kemudian, kantor mitra terletak di alamat Pos Cokro Aminoto nomor 17 Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang.
Nah, pelanggannya atau customer-nya itu meliputi lembaga keuangan mikro atau LKM dan microfinance PNPM Mandiri. Jasa yang ditawarkan oleh konsultan ini meliputi jasa perancangan dan desain sistem informasi keuangan yang bersifat by project. Jadi sekali selesai, kemudian yang kedua jasa implementasi sistem informasi keuangan yang bersifat by project juga, dan jasa support sistem informasi keuangan yang bersifat sewa bulanan. Dan mempunyai 19 karyawan dan masing-masing expert di bidangnya. Nah, struktur organisasinya bisa dilihat. Nah, ini ada daftar SDM-nya, kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan ini perlu diperhatikan karena ini akan terkait dengan sistem pencatatan yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Misalnya contoh, nih perusahaan membuat laporan keuangan setiap bulan untuk mengetahui kinerja manajemen setiap bulannya. Jadi, laporan keuangannya itu dibuat dalam 1 bulan sekali dilaporkan. Jadi, transaksi 1 bulan kemudian diolah sesuai dengan tahapan siklus akuntansi. Nah, yang kedua, dalam catatan siap transaksi keuangan, perusahaan menggunakan buku jurnal umum. Transaksi keuangan menggunakan buku jurnal umum. Kemudian pengelolaan dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem impress fund atau dana tetap. Kemudian pengisian dana kas kecil dilakukan setiap 10 hari sekali, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Berarti ada 4 periode. Ya, ada 4 periode. Pengisian dana kas kecil. Kemudian ketentuan yang keempat, ketentuan pembayaran atau penggunaan atau pengeluaran kas. Pembayaran sampai dengan 1 juta menggunakan dana kas kecil. Jadi ketika ada pembayaran 1 juta ke bawah itu dikeluarkan dari kas kecil. Pembayaran antara 1 juta sampai dengan 5 juta menggunakan kas operasional. 1 sampai 5 juta menggunakan kas operasional. Berarti akunnya nanti ada kas operasional. Kemudian yang ketiga, pembayaran antara di atas 5 juta menggunakan transfer bank, berarti menggunakan kas bank dan dibuatkan surat perintah pembayaran. Kemudian ketentuan yang kelima, pembayaran gaji dilakukan melalui transfer bank setiap tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian pengakuan pendapatan jasa. Pendapatan diakui pada saat pekerjaan selesai atau penyerahan pekerjaan kepada klien. Jadi ketika pekerjaan jasa sudah selesai itu baru diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, penerimaan uang muka atau DP diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan dikonversi menjadi pendapatan jasa ketika pekerjaan telah selesai atau terjadi penyerahan hasil pekerjaan. Nah, ketika ada DP, nanti dicatatnya di akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini termasuk akun tergolong akun utang. Jadi, ketika ada transaksi DP, itu nanti dikredit, bertambah, dan kasnya bertambah. Nah, ketika pekerjaan jasa sudah diserahkan, maka dikonversi menjadi pendapatan jasa. Berarti nanti didebit lagi pendapatan terima di muka dan dikonversi pada pendapatan jasa. Seperti itu. Nah, sistem pembayaran atas jasa yang diberikan. Semua pembayaran yang diterima atas jasa yang diberikan kepada klien menggunakan transfer rekening Bank Majapahit atas nama PT Global Mandiri, rekening tercantum ya, dan diserah. Dan bukti transfer dikirim ke perusahaan sebagai invoice. Nah, ketentuan pembayaran biaya jasa sebagai berikut. Pembayaran biaya jasa pekerjaan, perancangan, dan desain sistem informasi keuangan dapat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan pada saat penandatangan kontrak, klien diwajibkan membayar uang muka down payment minimal 10 juta. Dan sisanya wajib dibayarkan paling lambat saat pekerjaan selesai atau penyerahan hasil pekerjaan. Jadi DP-nya adalah 10 juta minimal. Kemudian, pekerjaan implementasi sistem informasi keuangan dibayarkan setelah pekerjaan selesai atau paling lambat saat penyerahan hasil pekerjaan. Nah, jasa supporting atau sewa sistem informasi dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 untuk LKM dan tanggal 15 untuk UPK. Kemudian ketentuan yang ke-8, penggunaan menggunakan metode garis lurus untuk mengakui atau membebankan biaya penyusutan aset tetap. Jadi nanti kalau ada memo penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Dan ini sudah dipelajari di teori ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di forum atau di grup WhatsApp. Kemudian, laba periode berjalan merupakan akumulasi laba setiap bulan selama 1 tahun. Nah, pada akhir tahun laba periode berjalan akan dialokasikan ke beberapa rekening sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 70% dialokasikan ke rekening modal pemilik dan dibagi sesuai dengan persentase setoran modal. B.
ketentuan kedua adalah 20% dialokasikan ke rekening manajemen fee dan 10% dialokasikan ke rekening CSR. Seperti itu. Nah, yang terakhir, penutupan rekening. Rekening pendapatan dan biaya ditutup menggunakan rekening ikhtisar laba rugi. Nanti ketika kita sudah masuk ke tahapan pembuatan atau penyusunan jurnal penutup. Kemudian, rekening privat ditutup menggunakan rekening modal pemilik sesuai dengan privat miliknya. Kemudian, rekening ikhtisar laba rugi ditutup dengan menggunakan rekening laba rugi periode berjalan. Ini untuk menutup saldo laba atau rugi. Nah, rekening laba rugi periode berjalan ditutup dengan menggunakan rekening modal pemilik. Persentase masing-masing, manajemen fee dan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang di poin nomor 9. Nah, berikut adalah saldo rekening dan penggolongan kelompok akunnya ya. Di sini ada aset, saldo normalnya debit, berarti arti saldo normal ini ketika bertambah nanti akan di sebelah debit. Nah, akun aset ada apa aja yang digunakan oleh perusahaan, bisa dibaca sendiri, nanti sampai ke aset tetap nih ya. Sampai sini. Nah, kemudian yang kedua adalah penggolongan akun yang masuk liabilitas. Liabilitas itu utang. Nah, utang itu saldo normalnya ada di kredit. Nah, ketika di kredit berarti dia bertambah. Begitu juga dengan ekuitasnya. Begitu, nanti bisa disesuaikan dengan transaksinya. Ini ada beberapa data aset tetap perusahaan tersebut dan neraca saldonya November 2014 sebagai berikut. Dia sudah mempunyai posisi keuangannya atau punya aset tentang liabilitas dan ekuitasnya ada di nilai ini. Nah, ini dengan catatan neraca saldo bulan November ini nanti akan dipindah ke saldo awal ketika akan memasukkan ke buku besar. Nah, kita akan mengerjakan kasus untuk transaksi di bulan Desembernya 2014. Jadi nanti ketika menyusun neraca saldo, dimasukkan dulu saldo awal bulan November, kemudian baru dimasukkan di posting transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Nah, kita lihat di transaksi yang nomor 2 ya. Ini ada bukti transaksi dari Bank Majapahit. Penerima PT Mitra Global Mandiri. Mata uangnya rupiah tunai sebesar 15 juta. Keterangannya apa? Pembayaran jasa perancangan dan desain sistem informasi keuangan tahap 2 lunas. Berarti ada pelunasan jasa yang sudah dikerjakan. Berarti masuk ke rekening apa? Tadi kalau jasa sudah dilunasi, masuk ke pendapatan jasa. Karena ini ditransfer ke rekening bank, ke rekening perusahaan, berarti masuknya ke kas di bank. Itu berarti nanti kita lihat pencatatannya dipindah ya. Ini nggak bisa dual tampilan. Nah, kita lihat di sini. Berarti masuk, kamu cari kolom buku besarnya. Nah, di sini tanggal berapa tadi dipindahkan ke sini, kemudian uraiannya apa yang debit karena dia dapat kas transfer, berarti kas di bank kreditnya, karena pelunasan pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa kredit. Nah, kalau dicek lagi tadi kalau pelunasan, berarti ada akun pendapatan diterima di muka. Nanti kita sesuaikan ya di jurnal penyesuaian. Begitu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup atau di forum. Ini contohnya saya contohin satu, nanti kalian kerjakan sampai dengan transaksi 14, jadi separuh. Jadi hari ini kita akan praktikum jurnal umum bagian 1. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Salam.